Jadi orang tuaku tuh adalah support sistemku, support bener-bener. Hai, ketemu lagi dengan Esa Hebat di Esa dan Wanita Bicara. So, siapa tamu Esa kita di episode kali ini? Yang jelas tetap cewek dong ya. Yang pasti apapun gendernya, kalau dia merasa cewek boleh duduk di sebelahnya Esa. Tapi kali ini bener-bener real cewek. Kita langsung aja deh. Teman-teman yang tangannya nganggur boleh kita beri sambutan tepuk tangan untuk Mbak Jessica. Yeay. Halo semua. Oke, Jessica ini adalah dia masih muda, beda dan berbahaya. Dia seorang pengusaha juga, bisa dibilang lebih ke online marketer ya atau apa? Iya, online marketer atau digital marketer Digital sih ya. marketer. Dia adalah seorang digital marketer asli Solo ya Kak Jessica? Asli Solo. Kabar sehat Kak Jessica? Sehat selalu. Luar Gimana Mas biasa. Esa kabarnya? Oh pasti dong, ada di sini mau mendatangkan Jessica, cewek wanita yang menginspirasi harus dalam kondisi sehat. Dan saya sudah PCR, hasilnya adalah negatif. Iya. Jadi kita nggak usah pakai masker, udah aman. Jarak kita juga lumayan iya. jauh ya Kak ya. Oke, sama-sama sehat, aman semua. Kak Jessica cerita dikit dong tentang Kak Jessica ini sebenarnya kesibukannya apa? Kalau aku sendiri kesibukannya aku kerja di salah satu hotel di Solo, itu Oke. sebagai public relation. Oh seorang PR di Iya, hotel, aku PR di seorang hotel PR. loh, istimewa. Iya, Oke. tapi aku juga punya beberapa kesibukan di samping itu. Mm-mm. Aku punya online shop. Ada online shop juga. Wah. Aku terus punya party planner juga. Party planner Party juga? planner. Jadi kan aku suka dekor-dekorasi Wow. gitu ya. Oh, Jadi I see. aku juga ngerjain beberapa dekor kayak Wow. Terus gitu. itu bagi waktunya gimana? Sebentar, kamu Sebenarnya- di PR itu kan berarti apa namanya office hour kan? Iya. Dari Senin sampai Jumat? Sampai Sabtu. Sampai Sabtu Sampai bahkan? Sabtu, iya. Dari jam anggap aja jam 8 sampai jam Jam 4 sore. 4 sore. So, bisnis lu yang lain gimana? Itu sih sebenarnya susah juga Nah. untuk membagi waktunya itu. Oke. Tapi karena aku sudah menjalankan ini tuh semenjak kuliah semester awal, Wow. jadi aku sudah mulai bisa beradaptasi Oke. sama kegiatan-kegiatan yang udah aku lakukan Ya, gitu. tapi Jadi- di antara banyak kesibukan kamu tadi, itu mana yang benar-benar kamu apa ya istilahnya kayak menyita waktu kamu tuh yang mana? yang party planner. Yang party Iya, planner? untuk dekor-dekor acara itu lumayan menguras waktu ya. Apa namanya apa? Namanya POW Management. POW Management? Iya, POW Management. Kayaknya kita belum pernah kerja sama deh ya. Iya, nanti boleh. Nah ini habis Habis ini ini ya. nanti POW Management. Jadi Iya. itu kalau party planner itu kan biasanya ini ya menghias, mendekor apa namanya meja kursinya. Iya. Terus heeh. lebih ke situ aja ya, bukan ke panggungnya, ke stage-nya. Ke stage jarang sih, lebih ke Jarang. kayak acara kecil-kecilan karena Hmm. memang pasarannya itu untuk menengah ke bawah sebenarnya. Oh gitu. Jadi lebih fleksibel aja sebenarnya gitu. Oke. Itu apa tuh? Misalnya ulang tahun kayak gitu ya? Iya, ulang tahun atau mungkin ada kayak bridal shower kayak gitu. Oke. Bridal shower termasuk dikerjain juga kayak gitu. Iya, Yang paling sering apa? paling sering ulang tahun. Ulang tahun. Dinner-dinner biasa yang butuh Oh, I see. dekorasi kayak gitu-gitu. Iya, mejanya kan dihias-hias. Jadi kalau meja bawaan dari tempat atau venue itu kan biasa-biasa aja biasanya. Iya. Berarti tugasnya party planner untuk mendesain meja itu Iya. jadi bagus ya. Untuk mempercantik meja kursinya seperti itu. Oh, I Biasanya see. buat mereka spot foto bareng-bareng Oh. gitu kan. Benar. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu tentang party planner, kayaknya sih udah tahu semua lah. Sekarang lagi musim kayaknya. Lagi Dan- musim, Dan iya. itu banyak loh, Jess, di Solo loh ya. Iya, banyak sih, beberapa juga ada teman-teman juga buka party planner juga gitu kan. Oke. Cuman kadang kalau memang nggak bisa kita kerja sama juga sih gitu. Maksudnya gimana kerja sama nggak Jadi bisa? misal lagi halangan nih, misalnya aku sendiri lagi halangan, aku Dapat order nih. dapat order, aku Tapi pas kamu lemparin. nggak bisa. Aku lemparin ke temen aku kayak gitu. Oh, tapi pakai namanya tetap punyamu. Iya, tetap. Oh, kamu Nanti- juga menyewa jasanya dia aja berarti ya? Iya, betul. Desain dari kamu juga berarti? Desain dari aku sendiri. Kok bisa kesana emang jurusan sekolah lo apaan, Jess? Ilmu komunikasi. Sebenarnya nggak ada korelasinya. Nyambung nggak nyambung ya? Iya. Tapi komunikasinya dapat. Dapat. Ya, oke. Terus gimana? Maksudnya lu cerita dong. Kok bisa ke party planner? Itu pertama ya? Kesibukan pertama kamu? Pertama kali waktu awal semester kuliah baru itu kan. Heeh. Jadi aku tuh sering lihat kayak di Instagram atau teman-teman yang punya acara gitu kok kayaknya lucu mereka bikin acara kecil-kecilan meja di dekor, kursi di Oke. dekor gitu. Terus akhirnya sok ngide tuh awal-awal jadi mahasiswa baru terus ngajakin teman-teman. Sebenarnya pertama itu usaha bersama. Maksudnya? Jadi usaha bersama itu sama teman-teman kuliah. Oke. Nah, kita bersepuluh. Heeh. Habis itu kita bareng-bareng kayak istilahnya apa ya? Ngumpulin modal gitu buat kita beli barang perlengkapan yang lain juga. Terus akhirnya berjalannya waktu ternyata tinggal aku sendiri Oh gitu, yang lainnya pada masih- bubar ya? yang tetap apa ya konsisten buat ngerjain itu cari pelanggan juga. Terus akhirnya aku terusin lah sendiri sampai sekarang. Oke. Gitu. Jadi awal mulanya itu emang seneng aja.
sama dekorasi-dekorasi kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi semua desain yang ada di kepala kamu itu langsung kamu tuangin langsung gitu atau gimana sih? Iya, Gitu jadi modelnya? pertama sih nyarinya lewat Google kayak inspirasi-inspirasi gitu Oh atau iya, benar Pinterest benar. kayak gitu. Hmm. Akhirnya aku juga cari properti beberapa di online shop, terus hunting ke toko-toko, terus aku Mm-mm. coba di rumah. Oke. Jadi aku simulasi dulu di rumah, Oh, dekor-dekor sebelum gitu. dipraktekin ke klien. Betul. Oke. Tapi itu sorry, untungnya banyak gak sih kayak gitu, bisnis kayak gitu? Banyak nggak banyak sih, Tergantung ya. tergantung. Oh, berapa? Range berapa? Maksudnya gini, kalau misalkan aku pakai jasanya Jessica untuk party planner itu range berapa sampai berapa biasanya? Dari 35.000 per orang. Oh, itu per orang. Iya, per orang. Kayak makanan perfect gitu berarti. Iya, kayak Oh, gitu. gitu. Tapi masih bisa fleksibel lagi sih tergantung berapa jumlahnya gitu. Artinya misalkan kita ngundang 100 tamu tinggal ngaliin 35.000 kali 100 kali gitu? 100 iya. Oke, karena kamu nanti ngiasnya itu per kursinya itu sih ya? Per kursinya juga sama untuk print apa namanya? Kayak placemat gitu loh. Betul. Yang Oh, print. biasanya ada tulisan-tulisan apa di meja Iya, kayak gitu. Itu termasuk kan dari per kamu. orang. Iya, Oh, itu termasuk. ada balon-balon apa-apa itu juga. Balon juga per orang kayak gitu. Sudah maksudnya- termasuk 35.000 tuh sudah termasuk sama balon. Wow, Gitu. oke. Padahal ini baru ngomongin soal party plannernya loh, belum Iya, bisnis belum dia yang yang lain loh ya. Oke, nanti kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol yang lain juga. Just nanti kita akan pesan minuman juga karena kita kan Oke. sekarang ada di pit stop kafenya Pop Haris Solo nih. Iya. Terkenal dengan pit stopnya yang keren-keren banget. Tapi minumannya makannya juga keren sih. Tapi ntar dulu aja. Saya Oke. penasaran. Itu baru party plannernya yang kita bahas Iya, ya. baru party planner. Terus bisnis yang lain apa tuh? Yang online shop tuh apa aja? Online shop aku jual makanan sama minuman impor. Jadi sebenarnya aku nggak stok sendiri, cuman Oke. aku kerjasama sama distributor gitu. Apaan tuh? Itu kayak makanan Oreo dari luar negeri kayak gitu kan. Mereknya Oreo juga. Oreo juga kan, kalau di Indonesia kan Oh. Oreonya itu aja ya. Oke. Nah, kalau kadang kan ada orang di sini tuh penasaran di luar negeri tuh Oreonya kayak apa sih? Ada yang rasanya macem-macem, ada yang Serius? iya, ada yang Lu gak rasanya bawa ya? nggak bawa. Wah, Karena emang nggak jadi stok penasaran sendiri. juga. Oh gitu. Mm-mm. Jadi emang bedanya apa di luar negeri? sama di sini? Variannya beda, Oke. terus isiannya tuh juga beda. Kalau di sini kan paling cuman yang panjang itu kan, Betul. atau yang kecil isi 3 itu. Benar-benar. Kalau yang dari luar negeri itu dia bisa banyak itu kotak besar gitu. Kotak besar ada. Iya. Tapi kalau rasa macam-macam juga. Rasa lebih bervariasi yang di luar negeri. Oh. Ada yang rasa kayu manis atau cinnamon itu. What? Terus ada yang rasa marshmallow gitu. Nggak ada itu di Indonesia ya? Di Indonesia nggak ada. Menurut lu kenapa mereka nggak jualan yang aneka rasa di Indonesia? Padahal orang Indonesia kan tipe orang yang kayaknya juga pengen-pengenan gitu. Iya ya. Mungkin biar Marketnya beda kali ya. marketnya beda, iya. Tapi harganya beda juga. Harganya juga beda. Pastinya juga Lebih mahal ya? Lebih mahal. Hmm. Biasanya dari range 100 ribuan sih kalau itu yang dapat gitu. kotak gede itu. Kotak besar itu. Ha-ha. Lu pakai apa tuh? Maksudnya market lu apaan? Pakai kayak apa ya? Istilahnya ya misalkan Shopee kayak atau apa gitu enggak? Beda. Enggak sih, lebih ke Instagram aja. Oh, kamu pakai Instagram udah cukup ya? Udah cukup, karena sebenarnya dari aku sendiri tuh nggak ada waktu buat masukin input satu-satu ke Benar. marketplace kayak gitu. Jadi lebih ke Instagram, terus kadang aku juga promotnya ke pribadi juga gitu. Oke. Dari WhatsApp, Facebook Mhm. kayak gitu sih, lebih ke personal. Dan itu masih jalan sampai sekarang. Pasti masih jalan. Pandemi kemarin terpengaruh nggak? Nggak terlalu sih, karena kan online ya. Oh Jadi iya juga ya. mau nggak mau ya orang juga pasti tetap belanja online. Oke. gitu. Itu cukup menguntungkan juga. Lumayan. Nah ini kenapa Esa ngedatengin orang-orang yang seperti dia. Ini biar kamu sekarang seandainya masih bingung nih. Aduh, aku nih cewek nggak bisa ngapa-ngapain. Bisnis apa ya? Udahlah, Iya. ntar aku pokoknya serahkan hidupku sama calon suamiku. Kan nggak gitu konsepnya ya. Iya. Maksudnya lu Sekarang bisa tuh contoh dia. banyak banget ide-ide mau ngapain tuh sekarang Iya, lebih iya. Lebih terbuka aja mudah. sih ya? Lebih Wow. gampang, lebih praktis, kan digital juga semakin maju kan. Benar. Jadi apa aja tuh sebenarnya banyak. Oke. gitu, Dan kamu ide. kayaknya effortnya juga nggak terlalu gede ya. Kalau aku ngelihat dalam arti gini nih. Aku lihat di Instagram kamu juga nggak terlalu jualan-jualan semua tadi itu kayak Iya. party planner, kemudian onlinemu yang jualan makanan yang dari luar negeri ini juga kayaknya juga nggak yang promote gitu banget. Karena sebenarnya aku udah lama itu dari zaman SMA kalau aku jualan online shop itu. Oh, Dari gitu. zaman sekolah aku tuh udah sering jualan, kayak tawar-tawarin ke teman-teman. Jadi sampai sekarang aku masih ngejalanin itu. Orang-orang itu udah tahu imageku tuh ini jualan ini jadi udah pada tahu gitu. Jadi kadang mereka kalau butuh tinggal hubungin atau kontak ke aku. Hampir semua permintaan atau pengen apa ngubungin Ada pasti Jessica. nanya, iya, dan aku pasti juga cariin kalau misalkan aku emang nggak jual barang itu, aku usahain cariin juga. Oh gitu ya. Jadi memang Berarti never say udah- no ya. Iya. Untuk yang nyari ya. Betul. Oke, ini menarik banget ya, never say no. Dan itu kamu jalani selama kuliah. Udah lulus kan sekarang? Udah. Udah lulus. Kapan lulusnya? Pandemi kemarin. Pandemi kemarin Iya. justru. Berarti kamu merasakan di mana graduate tapi lewat online itu. Iya. Ya gitulah rasanya.
kurang ini ya, kurang mantep gitu. Gregetnya beda ya Jess ya. Mm-mm. Oke, berarti udah 3 tadi dia udah ngejelasin. Yang pertama adalah tentang obrolan kita tentang dia party planner, kemudian yang jualan itu doang, makanan doang. Sama ada satu lagi. Jadi aku itu punya usaha fashion Korea. Fashion Korea. Iya. Apa tuh? Fashion Korea itu khusus buat cewek-cewek. Jadi pakaian ala-ala OOTD Instagramable Kayak gini gitu. termasuk Korea nih. Enggak, kalau ini bukan. Itu apa tuh? Kayak Jepang kayak gini. Kalau ini iya kimono. Oh, kimono dia bajunya. Iya. Oh. Kalau fashion Korea itu lebih ke kayak mini-mini, terus motifnya tuh bervariasi, warnanya macem-macem kayak gitu. Itu fashion ya, lebih ke fashion. Itu fashion itu lewat IG juga. itu Instagram aja. Oh, Instagram aja. Oke, Gitu. oke. Market lu siapa kayak gitu? Beberapa teman-teman, tapi lebih banyak ke teman-teman sih. Mhm. Cuman untuk lainnya ya orang-orang yang ini nggak kenal, mereka beli kayak gitu sih. Oke. Itu lebih ke apa sih? Aksesoris atau baju tuh? Baju untuk atasan aja, untuk cewek. Oh, khusus Gitu. cewek berarti. Khusus cewek. Emang bedanya apa? Maksudnya kenapa lu pilih itu di antara banyak fashion, misalkan Jepang kan juga termasuk central fashion juga nih. Prancis, Jepang. Kenapa lu pilih yang Korea itu? Atau karena memang lagi momennya ya? Iya, memang karena kebanyakan orang lagi musim-musimnya suka Korea-Korea gitu kan. Oh, iya. Dan bajunya tuh lebih gampang gitu. Maksudnya gitu. lebih secara general tuh masih bisa diterima masyarakat kalau menurut aku. Nggak terlalu ekstrim sih ya kalau Korea tuh. Iya, aku lihat ya. benar. Bisa dipakai semua kalangan juga gitu. Wah, sayang lu nggak bawa contohnya aja sih. Iya, nggak bawa. Oke, nggak apa-apa, nanti kita tampilin aja ya. Apa sih kira-kira yang mau dijual itu ada IG-nya sendiri juga? Ada Instagramnya sendiri Bentar, juga. Berarti IG-mu tuh ada berapa? Satu Ada. yang kamu personal nih, pribadi nih. Iya, pribadi. Betul, Terus terus? ada yang party planner juga. Tadi apa namanya? Po Management. Yang pengen follow nih, Po Management ya. Nanti tulis di sini ya, Po Management. Sini aja di atas deh, Po Management. Terus apa lagi? Terus baju itu La Angrila namanya. La Angrila. La Angrila nih di sini, La Angrila. Terus apa lagi? Satu lagi ada J Food Drink SOC. Sebentar, itu yang makanan tadi Makanan dan minuman impor itu. itu. Minuman apa? Kalau makanan tadi Oreo nih, sejenis makanan kayak gitu. Kalau minuman itu dari Jepang. Jadi minumannya itu bening kayak air putih, tapi dia ada rasa milk tea-nya. Wow, itu nggak Gitu. ada di Indonesia. Di Indonesia nggak ada. Emang just tip-nya dari luar. Tapi kamu belum fokus untuk mengadakan itu secara fisik atau lu buka outlet atau apa gitu? Nggak ya? Sejujurnya belum sih, karena pengen? memang pengen banget. Peluangnya gimana menurut lo? Peluangnya ya sebenarnya nggak terlalu ini juga sih, mungkin karena orang-orang di sini kan belum banyak yang minat ya untuk makanan impor. Jadi iya. sementara masih online. Emang Apa beberapa kendalanya harga juga tuh? harga juga ya pertama itu. Terus kalau untuk ketahanan itu kan mereka pengawetnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya dia nggak terlalu lama gitu. Iya. Iya, jadi harus Jadi langsung. gini ya, malah kayak minuman-minuman di luar negeri, khususnya misalkan Jepang gitu, mereka malah meminimalisir pengawetnya itu ya. Iya. Artinya healthy drink, healthy food gitu ya. Betul. konsepnya. Jadi kalau misalkan aku mau stok, mau jualan, itu mau nggak mau harus habis gitu. Oke. Gitu sih. Udah ngobrol makanan, minuman, kita jadi haus nih ya. Iya. Ini masih kosong, tenang aja. Jess, aku udah pesenin minuman yang spesial di pit stopnya Pop Haris Hotel ini. Apa tuh? Aku juga nggak hafal namanya, Oke. makanya ntar sekalian aja kita tanyain ya. Oke. Oke, so tungguin minumannya seperti apa, jangan kemana-mana.
Oke, kita balik lagi dan sekarang Esa udah pesenin minuman, Jessica juga udah kita pesenin minumannya. Langsung deh Pit Stop Cafe, minumannya mana? Yuk keluarin. Waduh, yang bawa keren, ganteng juga nih orang. Ini apa namanya, Kak? Squash bread, bahannya apa tuh? Orange juice sama soda water. Orange juice sama soda water. Oke. Oke, yang ungu-ungu ini ya ampun imut banget. Lavender. Lavender. Kalau kamu mungkin sering dengar lavender biasa dipakai buat pengusir Obat nyamuk nyamuk. ya. Ini ternyata bisa buat minuman dan ini minumannya 2 ini doang. Banyak menu-menu pilihan yang lain banyak Mas. Mas, rada kesini dong deket orang cantik dulu nih. Nah, biar kelihatan mukanya. Please shoot, apa aja minumannya apa aja. Lagi promo apa nih? Oke, untuk yang di Pit Stop kita yang segar-segar yang tentunya yang kita sajikan ini adalah unggulan dari Pit Stop sendiri. Oke. Namanya adalah squash bread yang orange. Heeh, Yang bahannya sudah saya sebutkan tadi. betul. Dan yang ungu itu namanya lavender lemonade. Yes. Itu bahannya dari sirup lavender, Oh, lime konsentrat sama soda water. wow. Ini yang bersoda-bersoda gitulah ya. Ya. Oke. Terus kalau makanan-makanannya nanti keluarin ya. Kita juga pesan makanan Mas nanti Mas. Ada apa tuh makanannya? Kalau makanan kita untuk Pit Stop sendiri tentunya ada mengusung konsep espresso. Wes, sadis Jadi ya. kita ada spaghetti goreng Jawa, Spaghetti goreng Jawa. terus oyakadon, Heeh. terus ada yang namanya ifumi dan Weh. banyak lagi dan harganya murah sekali. Oke, gitu ya. Pokoknya ekonomis banget ya. Bagus banget. Pada tempatnya mewah kayak gini ya. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih nanti kita pesan makanannya Mas Willy. Siap. Terima kasih. Ya, thank you. Oke, baik. Tadi minumannya sudah Jess. Ini minuman kamu. Oh ya, oke. Jadinya Jadi warnanya seger gila. banget. Oh, warnanya seger nih dari lemon atau apa gitu. Nah, ini apa namanya? Sedotannya ini juga istimewa loh. Katanya ini benar-benar yang go green ya. Jadi ini sedotan ini dari kertas jadi bisa dicerna oleh bumi katanya Oh, iya, gitu. benar. Oke, kita nyobain deh. Ini kayaknya harus diaduk-aduk dulu deh. Jatuh. Ya, maaf ya tim ya, kita nyobain minuman dulu. Ntar tenang, kalian pesan sendiri habis ini. Dijamin habis minum lavender ini nyamuk nggak akan mungkin gigit Esa. Karena darahnya sudah mengandung lavender, saudara. Enak. Oke, enak ya Jess ya. Jess lanjut Jess, aku pengen nanya lagi. Oke. Masih single gak sih? Masih, Masih single? masih single. On the way married. Who knows? Bener sih, itu Iya. jawaban yang bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang orang juga ada yang selama ini kita lihat nih ya, Iya. jalan sama si A udah bertahun-tahun nggak jadi. Mm-mm. Tiba-tiba orang yang datang di akhir-akhir nggak perlu waktu lama malah dia yang jadi. Benar. Sering ya ada kasus kayak gitu Iya. Jess ya. Nggak ada yang tahu juga. Nah, pertanyaannya kita nggak usah ngobrolin yang itu tadi. Tadi udah cukup jelas bahwa Jessica ini kesibukannya banyak banget. So, kasih dong statement pendapat lu tentang hubungan atau relationship itu di mata lu kayak gimana tuh Jess? Ini penting ini. Intinya tuh ini malah Jess. Sebenarnya susah banget ya. Kenapa dikasihnya yang susah ya? Itu pertanyaan susah ya malah ya. Kalau sebuah hubungan jujur susah. Cuman kalau menurut aku jangan memberikan hati itu 100% ke Wow. orang lain. Gitu. Oke. Itu maksudnya kondisi waktu PDKT atau udah jadian nih? Udah PDKT dan udah jadian sama aja. Sama aja, jangan Sama aja. 100%. Jangan 100%. Why? Karena namanya manusia kan masih bisa mengecewakan juga, Betul. bisa menyakitin. Jadi lebih baik ya 50-50 aja lah gitu. Oh, meskipun sudah menikah, Kalau sudah menikah ya mungkin tambahin dikit tambahin lah. dikit lah ya. Tapi tidak 100% ya. Tidak 100% Wow, kalau menurut ini aku. menarik. Karena kebanyakan Jas yang aku lihat ya, yang aku rasain juga itu kebanyakan orang kalau udah yang namanya jatuh hati dengan someone gitu, dia merasa bahwa his or she everything gitu. Jadi kamu tuh udah segalanya, udah aku berikan semuanya. Iya, Itu salah menurut lu ya? salah. Karena Oke. dulu pernah mengalami hal seperti Wah itu. ini. Dan Ente. sakitnya ya memang sakit sekali. Oke, tapi kamu mengalami sakit yang benar-benar sakit baru sekali dalam hidup lo. Baru sekali. Dan itu sakit banget. Sakit banget. Oke. Pengkhianatan atau pilihan? Lebih kemana? Lebih ke pilihan sih. Lebih ke pilihan. Iya. Oh. Dan setelah kejadian itu ya banyak pelajaran yang aku dapat. Mm-mm. Tapi pada intinya ya itu tadi. Jangan memberikan hati 100% kepada pasanganmu. Dengerin, jangan Gitu. memberikan hatimu 100% kepada pasanganmu. Even kamu sudah married, kalau bisa Iya. tambahin dikit aja Tambahin ya. dikit aja lah. Ya. Oke. Satu yang bisa dipercaya cuma Tuhan ya kayaknya. Iya betul. Ya karena itu.
Oke. So, waktu kamu ngerasain yang seperti itu, Jess, Mm-mm. itu berpengaruh nggak dengan aktivitasmu yang lain? Misalkan apa ya, kayak kerjaan lu atau apa gitu? Sangat berpengaruh karena kan dari kebiasaan-kebiasaan itu kan juga pasti berbeda Iya, dari iya. sebelumnya. Cuman tergantung nanti dari kitanya gimana sih caranya kita tuh bangkit. Nah, gitu. itu butuh berapa lama kamu? Healingnya itu berapa lama? Hampir setahun. Hampir setahun. Hampir setahun. Dan itu udah lewat sekarang? Udah lama. Udah lama. Cuman ya memang kadang beberapa momen kadang sempet kayak selibet inget gitu. Oke, it's Tapi- not easy ya. iya. Tapi bisa ya? Tapi ya bisa. Oke. Apa yang menurut kamu yang membuat kamu cepat move on waktu itu apa? Atau harus replace with another person atau apa? Aku cerita ke keluarga, Oke. ke orang tua. Jadi orang tuaku tuh adalah support sistemku, support bener-bener support di hidupku yang pertama gitu. Jadi mereka itu memang yang menguatkan aku. Misalkan aku ada masalah, jadi aku juga cerita ke mereka dan ya mereka support aku dan itu yang bikin aku lama-lama akhirnya bangkit gitu. Loh, kamu anak keberapa? Dari berapa Anak saudara? tunggal, Serius? anak cuman satu-satunya. Iya, Oh, kamu anak satu-satunya. anak satu-satunya. Wow, itu ya. Jadi ya mereka merasa bahwa apa ya, anak satu-satunya ya kayaknya harus disayang-sayang banget gitu. Tapi protektif nggak orang tua lu? Dulu waktu sekolah protektif. Oh, malahan. Sekarang udah sedikit bebas. Sekarang sudah lumayan. Ya sudah mungkin sudah melihat udah cukup dewasa jadi sudah bisa memilih-milih mana yang baik mana yang ini. Sorry, sekarang umur berapa sih? 24 24. baru Januari kemarin. Happy birthday. Udah lewat. Daripada telat sama sekali, Jess. Iya. Selamat ulang tahun ya, Jess ya. Makasih ya. Luar biasa 24-an. Apa sih, Jess, keinginan kamu yang belum kamu capai gitu menurut kamu? Perasaan sibuk udah banyak loh. PR hotel udah. Iya. Kemudian tadi online shop juga udah punya, bisnis udah punya lah intinya. Apa yang belum apa? Yang belum membahagiakan kedua orang tua itu udah pasti sih ya. Yes. Udah Oke. pasti. Aku masih pengen punya bisnis-bisnis yang bisa dilihat secara fisik. Oh, Intinya I see. Kan ini selama ini online doang ya. iya, selama ini aku memang mainnya online jadi aku bener-bener pengen itu punya usaha yang bisa berdiri sendiri, yang bisa orang tahu kayak gitu. Misalkan kayak anggap aja kayak stop ini nih, jadi kelihatan gitu maksudnya. Iya, Oh, tapi Kayak memang kalau ngelihat tren sekarang ya, Jess ya. Kalau kita lihat memang orang tuh tidak terlalu mengandalkan fisik sih, karena toh kita dengan IG aja itu toko kita ya itu kan gitu ya. Toko Iya. kita ya itu. Tetapi memang ada beberapa bisnis yang memang orang tuh harus ngelihat physically. Contoh misalkan aku sendiri kan ada persewaan jas nih. Orang kan aku memang di IG juga udah ada, tetapi orang kan akan ngelihat jas itu kan pasti mereka akan try, akan nyoba. Iya, betul. Fittingnya kan harus langsung, Iya. mau nggak mau harus punya tokonya nih Iya, gitu, harus betul. punya kayak outletnya. Itu yang kamu pengenin juga. Iya, ya kalau bisa keduanya kenapa tidak gitu. Onlinenya iya, fisiknya juga Fisiknya iya. juga iya. Oke, gitu. oke. Dari dulu tuh sebenarnya aku pengen banget punya butik. Hmm. Punya butik sama cake shop atau coffee shop semacam itu. Kalau passion kamu sendiri tuh sebenarnya lebih kemana sih? Arahnya tuh lebih kemana? Lebih ke jualan ya. Lebih ke jualan Apapun gitu. ya? Apapun Oh, ya. kamu senang ya jualan itu senang ya? Seneng banget. Oke. Memang karena kan dari kecil aku hidup di pasar istilahnya. Aku pulang sekolah itu sering ke toko. Jadi orang tua tuh punya toko, mereka punya konveksi batik. Sekarang masih? Sekarang ya, tapi nggak seramai dulu sih, karena kan ini lagi pandemi juga. Iya, dan gitu. beda juga sih sekarang Beda ya. juga, iya. Jadi setiap pulang sekolah aku pasti ke toko untuk Oke, bantu oke. mereka kayak gitu. Hmm. Jadi mungkin sudah menurun ya. Ha-ha. Passionnya emang dagang sih memang. Dagang tapi nggak selalu dengan batik tadi nggak ya? Nggak. Mungkin dengan yang lain Dengan lah ya. yang lain juga. Oh, I see. Jadi itu yang cita-cita kamu. Terus pekerjaan kamu yang sekarang istilahnya kan ini ada dua sisi nih. Iya. Kamu yang by yourself sama ikut orang. Mm-mm. Ini gimana? Gini, ketika ikut orang itu aku juga pernah ngalamin Jess, ikut orang, ada SOP dan sebagainya. Itu kan kita harus mau nggak mau menurunkan ego kita ya. Benar, Bener kan? benar. Ini kalau pandangan Jessica sendiri gimana? Lebih asik yang mana sih antara ikut orang atau yang sendiri tadi itu? Kalau menurut aku lebih asik sendiri. Pasti. Iya, kan? lebih fleksibel juga. Gitu ya. Cuman kan kalau sekarang ini aku menjalankan keduanya masih bisa jalan bersamaan walaupun yang sendiri ini aku agak kurangin lagi waktunya. Oh, Gitu. sih. Ya, tapi belajar ikut orang itu juga kita punya banyak pelajaran juga ya. Iya, Artinya benar. misalkan kayak kita jadi tahu SOP-nya sebuah perusahaan seperti apa, bagaimana cara menghandle karyawan yang banyak seperti apa. Karena toh akhirnya kalau kita bicara mimpi, berarti kan kamu juga berharap kan perusahaanmu sendiri itu jadi besar suatu hari nanti. Iya, benar. Ketika besar kamu butuh tim juga kan. Ha-ha. Oke. Dan ada plus minusnya juga sih. Benar. Di aku ikut orang itu aku kan juga menambah relasi, Oh, menambah iya, teman iya. baru yang nanti pastinya juga
mereka tahu oh Jessica ini jualan ini, jadi berimbasnya ke usaha aku sendiri gitu. Jadi dimanfaatin untuk nanti kamu mengembangkan linkmu itu tadi ya. Iya, jadi sama-sama Oke. menguntungkan sih Siap, sebenarnya. siap, gitu. menarik. Jess, ini minumannya kan udah dari tadi nih. Oke. Esa juga tadi udah pesenin makanannya spesial di pit Oh, ada stopnya makanan Pop juga? Haris nih. Oke. Langsung aja kita keluarin. Oke, pit stop cafe. Keluarkan makanannya. Waduh, Mas pilih lagi nih. Istimewa. Ini apa lagi namanya, Mas? Ini namanya starter cake. Hah? Sacher cake. Sacher cake. Mas geser sini dikit dong. Oke, nah dekat sama orang cantik kamu kayaknya grogi ya? Atau kamu lebih nyaman deket cowok cakep? Bisa jadi. Sacher cake sama ya. Oke, ini apa nih? Yang bedain dengan cake-cake yang lain apaan? Oh, ini starter cake ini adalah full coklat, tapi dia di luarnya ada lapisan kayak selai aprikot namanya. Selai Aprikot. aprikot. Aprikot itu buah. Oke. Iya. Wah, aneh-aneh ya di sini ya. Tadi ada lavender, terus sekarang ada aprikot. Terus itu apa tuh yang lucu putih kayak telur tuh? Krim itu ya? Es krim. Oh, es krimnya. Es krim vanilla. Wow. Oke. Boleh silakan disajikan, Mas. Oke. Ini ada promo nggak yang harga makanan kayak gini? Jelas ada. Murah pasti ya harganya ya. Oke. Kisaran berapa nih? Kalau sama seperti ini cuma dijual 25.000. Serius? Jess, 25.000. Kita sering nongkrong ke sini habis ini ya. Kayak harga 50 ribuan ke atas. Harga memang bayanganku murah segitu ya tadi, harganya. bayangku segitu. Oh, cuman segitu doang ya. Oke, artinya kalau lihat pit stop kan ini lokasinya luas nih, ada yang indoor dan outdoor. Ini boleh dimakan di luar boleh ya? Mantap sekali. Oh, Bawa pulang juga bisa ya? Siap. Kamu diet nggak sih? Enggak. Nggak hajar anda ya gitu Iya. ya. Oke, thank you Mas Willy ya. Luar biasa. Oke. Tampilannya juga keren banget nih. Oke, teman-teman boleh di zoom in dulu dong makanan dan minumannya nih, silahkan. Nggak apa-apa, ayo. Biar tahu, ini kita abadikan sebelum nanti kita hancurkan untuk kita makan ya. Kita makan-makan nanti. Oke. Nah, biar diambil-ambil dulu. Jess, mau nanya lagi nih. Jadi menarik. Kamu kan sekarang PR nih. Iya. Pengalaman kerja lu sebelum jadi PR tuh apa? Sebelum jadi PR sebenarnya beberapa ya ada sih, aku tuh waktu awal kuliah aku pernah kerja itu jadi kasir, terus bantuin barista juga. Kamu ngalamin Di jadi coffee shop. kasir? Jadi kasir sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi karena kan coffee shop bukanya sampai malam kan. Sebentar, itu kasir di coffee shop? Iya, dari coffee shop Di Solo juga? di Solo juga Wow. gitu. Oke. Jadi aku juga membagi waktu, aku kan sore pulang tuh setelah selesai kuliah kelas, terus aku shift kedua sore sampai malam. Oh, kamu Baru berarti aku bagiannya kerja. malam terus dong. Hampir nggak istirahat dong lu berarti. Pagi kuliah sampai Iya, sore kan? heeh. Tapi kan Wow. kalau kuliah kadang ini kan lebih cepet gitu. Hmm. Jadi aku masih bisa istirahat sebentar lah gitu. Oke, istirahat sebentar, langsung lagi coffee shop, pancal meneh sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi itu kalau weekend. Oh, khusus weekend. Iya, Kalau hari biasa, jam 10-11 lah ya. 12 setengah 1. Wow, gitu. sama aja selisihnya Iya. berapa doang. Iya. Apa sih yang bikin lama mereka berasa udah tutup tuh berarti nggak selalu selesai pekerjaan berarti begitu coffee shop Iya, tutup. belum. Jadi harus bersih-bersih juga. Terus kalau kasir kan kita harus pembukuan dulu tuh. Oh. Jadi itu yang bikin lama sebenarnya. Wow, oke, kasir, barista udah, apalagi? Terus study consultant. Apalagi tuh Jadi study consultant? itu untuk study ke luar negeri buat orang yang mau daftar sekolah atau kuliah di luar negeri. Jadi aku ngurus kayak berkas-berkasnya, paspor, Wow. sisanya kayak gitu. Itu masih jalan sampai sekarang? Udah nggak berarti ya? Udah enggak? Tapi udah punya pengalamannya kan? Iya, udah punya pengalamannya, Oke. udah tahu gitu. Dan abis itu pindah lagi? Abis itu pindah lagi, aku kerja jadi karyawan, jadi ngurusin hak cipta atau hak paten merek atau brand kayak misalkan gitu. aku punya produk taruhlah Hebate gitu, Iya. aku pengen hak cipta Bisa atau hak patennya, dipaten kan bisa. kamu ngurusin yang kayak gitu? Bisa berapa ngurusin lama kayak itu? gitu. Itu ngurusin cepet sih, paling maksimal cuma sebulan gitu. Oh, sebulan udah jadi? aja. Udah jadi. Mahal gak sih biayanya kayak gitu? Tergantung kebutuhan sih. Rata-ratanya biasanya ya di 3 jutaan tuh. Oh, hak paten itu 3 jutaan? 3 jutaan. Wow, itu berarti udah legal ya, resmi milik Udah kita legal gitu resmi. ya. Ha-ha. Terus habis itu? Habis itu aku kerja jadi admin itu di bagian admin tekstil. Jadi kayak pembukuan mereka buat nagih-nagih kayak gitu. Rata-rata kamu pindah-pindah kerja tuh berapa lama? Ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Itu selama kuliah. karena itu masih samben sih ya kalau orang bilang ya. Iya, sampean iya. Oh, kayak jadi emang gitu. nggak pernah yang sampai bertahun-tahun itu nggak sampai ya? Nggak sampai. Ya cuman yang ini aja. Oh, yang ini Yang lama sekarang nih? lama. Ini berapa lama nih berarti udah? 1,5 tahun sampai. Udah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Mau keluar secepatnya?
Belum sih, belum. Kalau masih enjoy ya. Ya, masih enjoy. Karena ini sesuai yang kamu inginkan nggak pekerjaan Iya, sekarang? sesuai sama ilmu yang aku dapat Karena juga. ketemu komunikasi ya. Komunikasi Oh, dia juga. backgroundnya komunikasi loh teman-teman. Komunikasi, ya. Oke. Ini kayaknya banyak yang penasaran, Jess. Mm. Sebenarnya tipikal kita let's talk about life and relationship ya. Oke. Pasangan hidup yang kamu pinginin itu ada kriteria khusus nggak sih? Ada. Ini tolong catat ya. Yang pertama Harus mau support kerjaan aku. harus gitu. mau support kerjaan kamu. Karena kan aku orangnya tuh nggak bisa diem di rumah kayak gitu. Aku suka jualan, suka apa. Aku nggak mau yang aku kalau punya pasangan tuh dia mageran juga gitu. Oke. Jadi maunya dia yang support kerjaan aku juga. Gitu. Oke. Yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya? Kok susah ya? Kalau tapi yang poinnya itu ya tadi Poinnya pertama yang paling utama itu sih, karena background aku kan aku kerja tuh macam-macam gitu. Aku bisnisnya tuh banyak. Jadi aku butuh pasangan yang bisa support aku. itu syarat sih. utamanya itu tadi. Syarat utama sih. Untuk Kalau yang lainnya tambahan bisa dibicarakan. Yang pasti sayang orang tua juga. Ya bisa nerima Gitu orang sih. tua. Soal misalkan good looking atau apa, atau dia harus kaya, harus apa gitu, apa tambahan itu? Tambahan sih. Poin plus lain-lain lah ya. Poin plus ya. Ya, oke, menarik banget. Oke, Jess, kalau kita ngelihat bahwa banyak wanita di luar sana nih, kita ngobrol yang seusia kamu aja deh. Berarti kan Oke. usia anggap aja angka 2 ya, kepala 2 ya. Iya. Kepala 2. Itu banyak yang mereka tuh masih istilahnya ngatong tangan ke orang tua loh, Jess. Sementara kamu dari SMA udah terbiasa jualan ya. Iya. So, yuk ada nggak say something gitu untuk teman-teman kita biar terinspirasi nih kira-kira. Teman-teman mahasiswa misalkan ada aduh kerjaan apa ya gitu. Kalau dari aku sih mungkin buat yang bingung mau usaha apa kayak gitu. Sekarang kan digital itu sosial media itu udah maju, semua udah serbanya digital, udah praktis lah istilahnya gitu. Benar. Jadi semua tuh bisa dilakukan sebenarnya. Mungkin bisa lewat online shop kayak gitu, atau mau mungkin jualan jasa juga bisa. Itu tuh sekarang cepet banget. Orang mau tahu usaha kita lewat sosial media, tergantung dari kita mau nge-brandnya seperti apa. Justru Gitu. peluangnya malah makin gede ya sekarang. Peluangnya Jess, ya? makin gede, iya. Apalagi misalkan ini lagi pandemi kan, mungkin juga mengurangi insentitas mereka buat ketemu kan. Iya, Jadi iya. semua tuh serba online sih gitu. Oke. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Wow. Esa yang cowok aja merasa terinspirasi nih. Habis ini Esa bakal jualan-jualan. Aku tuh sebenarnya dari dulu tuh pengen jualan yang berhubungan dengan kecantikan, Jess. Karena itu kayaknya bakal laku terus gitu loh ya. Iya. Ya kan? Benar. Aku punya temen dia lulusan dokter, belum lulus sebenarnya. Ketika dia jualan yang namanya kosmetik yang berhubungan dengan estetik klinik-klinik gitu loh. Klinik kecantikan gitu ya. Itu ternyata modalnya juga nggak banyak. Dalam arti modal nggak banyak itu gini. Misalkan ternyata ini bocoran aja ya. Kalau salah Esa dikoreksi di kolom komentar nanti. Itu dia tuh kayak bikin obat kayak kecantikan itu yang krim-krim itu. Itu bisa 200% loh bahkan. Marginnya itu untungnya. Banyak Dia banget. modal tuh taruh misalnya 30.000 ya. Dia jualnya kan yang krim-krim itu kan rata-rata 100 lebih. Iya. 150 sampai 200 itu tuh. Ternyata dia tuh ya ampun. Aku denger tuh dia modalnya tuh nggak sampai segitu. Berarti banyak banget ya gitu. Alah. Itu memang tertarik ya. Iya, baru tahu. Dia jiwa marketingnya langsung terperangah ya. Udah apa Jadi ya nih? pengen ini ya, nge-brand sendiri gitu. bisa Jess. Jess nggak banyak sih mungkin yang kita bicarakan dan kayaknya yang sedikit ini justru Esa berharapnya bisa menginspirasi banyak orang, Jess. Iya, Ya. semoga. Terakhir Jess, say something dong buat yang ngeliatin acara kita ini. Lakukan apapun yang terbaik versi dirimu. Versi dirimu. Apapun masalahnya itu semua pasti ada jalannya. Mantap. Lakukan terbaik apapun versi dirimu. Jadi nggak perlu ngelihat orang lain ya. Iya, betul. Oke, karena Jessica tadi udah pernah punya pengalaman. Dia justru insecure ketika waktu itu dia sering, dia bisa itu kok aku enggak ya, gitu Iya. Jess ya. Akhirnya dia menemukan bahwa oh enggak, aku udah bisa ngelakuin ini. Jadi lihatnya diri sendiri, nggak usah lihat orang lain gitu. Tetapi sesekali lihat orang lain boleh lah, tapi Boleh. hanya untuk sekedar oh gitu caranya. Itu Ya kan boleh buat Jess ya. menginspirasi Menginspirasi. aja. It's okay. Luar biasa. Yes, terima kasih sekali udah mau Ya, datang di sama-sama. podcastnya Esa. Iya, terima kasih juga Mas Esa sudah mau di ini Oh, dengan senang hati. direpotkan juga. Besok akan ada episode yang lain ya. Kita bikin channel sendiri Oke, aja Jess ya. siap. Yang berhubungan dengan bisnis kecantikan Jess. Oke, siap. Oke, baik. Obrolan kita nggak banyak sih, tapi mudah-mudahan ya sedikit ini bisa menginspirasi kalian semuanya. Sekali lagi Jessica terima kasih, Pit Iya, Stop terima Cafe kasih. juga terima kasih udah support tempat dan
makanan minuman yang luar biasa. Habis ini kita makan ya Jess ya. Oh, Kita ya, habisin sebelum mencair. Siapa bintang tamu Esa dan wanita bicara berikutnya? Tungguin aja di episode yang akan datang. Signing out, bye.